Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Irawan dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kunci dari Candi Muara Takus. Candi Muara Takus diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya, yakni di antara abad ke-4 hingga ke-11 Masehi. Candi ini merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Hal ini dibuktikan pada bentuk stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu kunci dari Candi Muara Takus. Baik, saya sudah berada bersama salah satu kunci di Candi Muara Takus. Perkenalkan, nama saya Nandi Rama dari UIN Siskaryat. Langsung saja pertanyaan ya. Apa peran Candi Muara Takus dalam sejarah masuknya Islam di daerah ini, Pak? Peran Islam tuh, itulah hebatnya Islam. Waktu masuknya Islam pengaruh dari kerajaan, dari Islam masuk di Aceh, Samudra Pasai, dia masuknya ke daerah Muara Takus, yaitu langsung semua pengikut tuh Islam. Itu perannya karena yang diislamkan hanya kepala suku yang disebut Dharma, kan semua penduduk. Otomatis satu pimpinan pengikutnya masuk Islam. Jadi perannya memang nggak ada ketinggalan daerah kita, langsung masuk Islam. Itu peran utamanya. Jadi untuk meringankan masuk Islam, dia masuknya ke kebudayaan, bukan individu. Dia masuknya ke budayanya itu dimasukkan ke Islam. Nah, itu peran yang jadi Islam itu memang hebat. Kalau perannya semua daerah kita langsung Islam, termasuk keyakinan budaya Islam. Nah, kalau dari Jawa dia masuknya ke wayang. Jadi peran datuk kita yang disebut Dharma tadi sungguh luar biasa, yang sekarang disebut Domo. Baik, selanjutnya, apakah Candi Muara Takus ini menjadi pusat kegiatan keagamaan atau menjadi tempat ziarah bagi umat Muslim? Jika ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau ziarah Muslim tidak pernah ada. Yang ada hari Wesak itu umat Hindu dan hari umat Buddha. Jadi kalau Islam, dia menganggap ini sebagai tempat leluhur mereka ada daerah sini yang waktu itu keyakinannya adalah bukan Islam, karena leluhur kita dulu Hindu Buddha. Nah, selanjutnya, bagaimana sejarah dan bukti yang ada mengenai pengaruh Islam di Candi Muara Takus ini, Pak? Daerah Muara Takus itu ditemukan permakaman Islam atau kuburan Islam. Berarti Islam masuk tuh ada tahunnya. Nah, cocok dengan temuan. Jadi kalau di Candi Muara Takus temuannya adalah Hindu Buddha. Kalau daerah kompleks Candi Muara Takus itu ditemukan peninggalan Islam yang disebut ada nisan Islam, ada keramik-keramik Islam yang tulisannya Arab, yaitu nisannya adalah dari Aceh, berarti dari kerajaan Samudra Pasai. Itu penyebaran Islamnya. Itu Islamnya. Jadi orang mengatakan Islam itu tahun 1100. Sedangkan candi tahun 700 Masehi. Nah, itu. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak nih tentang peran Candi Muara Takus dalam mempengaruhi agama dan budaya di daerah sekitar? Peran Candi Muara Takus. Iya, Pak. Kalau peran Candi Muara Takus dengan budaya lokal, karena budaya Candi Muara Takus itu udah jadi budayanya masyarakat setempat. Budaya masyarakat tuh masuknya ke candi. Contoh, itu kalau daerah kita, tiap kita ada hajatan ataupun di kebun dulu nanam padi di ladang. Nah, tahu kan? Iya, Pak. Tanam padi, orang akan pakai sebuah gelang. Itu yang disebut jampi-jampi dari kita. Itu dari Islam. Ini adalah lambang apa namanya, sebuah jimat pada masa dulu yang disebut keberuntungan. Ini namanya
3 warna. 3 warna sebelum ada Islam. Setelah Islam pun ada putih, ada hitam, dan ada itu nanti saya terangkan. Kalau dulu dia merah, suci dan hitam. Jadi warnanya, jadi benang 3 warna itu adalah sebuah mantra bagi tempat kita. Untuk pemanggilan, kalau orang kita manggil, kalau di kebun padi ada minta-minta namanya, doa minta-minta namanya. Kan doa. Kalau kita doa. Kalau di Hindu Buddha dia mengadakan yang namanya ritual. Ritual itu adalah kalau di Islam kayak tawaf. Jadi nanti saya boleh putarkan videonya yang dibaca orang tuh. Itu sama dengan kita, cuma kita dengan bahasa Islam atau bahasa Arabnya apanya. Kita kan bersahabat lah, kayak itu kita. Jadi orang tuh ada juga nyanyian tuh. Kebudayaannya tuh. Di peran budaya tadi. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memahami nilai sejarah Candi Muara Takus? Kalau masyarakat harus membudayakan budaya kita ya kayak gini, kita harus menghormati dan toleran beragama, karena ini bukti kita bisa duduk satu dengan 3. Itu menyambung ke lambang negara kita, itu ada namanya Pancasila. Pancasila itu ada sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan. Jadi semua agama ada kemanusiaan. Kalau kita nggak mengenal diri kita atau toleransi kita sama manusia lain, kita mengenal diri untuk apa kita mencari itu apa Tuhan. Karena kita sebagai manusia kita nggak tahu jati diri manusia. Itu keyakinan agama. Semua agama ada. Itulah di Pancasila. Jadi kita harus, budaya kita harus kita. Itulah hebatnya Indonesia. Bermacam-macam. Bineka Tunggal Ika. Nah, itu. Jadi peran kita itu menghormati satu sama lain. Ya, cukup sekian wawancara saya terhadap juru kunci Candi Muara Takus ini. Pak, terima kasih.